Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 120. Tahu satu atau dua hal. Mungkin dia sebenarnya mencariku. Keheningan melanda ruang tamu saat kata-kata Lintang terdengar di sana. Liana dan yang lainnya di sekitar menatap Lintang. Mereka semua tampak bingung ketika mereka menatapnya. Seolah-olah dia alien. Setelah keheningan singkat, beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, Liana, aku tak pernah menduga suamimu benar-benar memiliki selera humor yang tinggi. Hanya karena dia memiliki kata Lintang di namanya. Dia berpikir bahwa dialah Devano Lintang yang dicari oleh Tamara, si diva Asia. Andi tertawa terbahak-bahak sekarang dan kata-katanya terdengar pedas. Di sampingnya, Rati tertawa terbahak-bahak hingga hampir berlinang air mata. Ya Tuhan, aku tak tahan lagi. Liana, suamimu sangat lucu. Aku belum pernah melihat orang bermuka tebal seperti itu dalam hidupku. Hahaha, duo bersaudara itu mengejek Lintang mati-matian. Sementara itu, Siswanto dan Astrid juga tertawa sambil melontarkan kritik padanya. Bajingan ini bahkan melamun sekarang. Ya, Lintang bukan orang yang sombong di masa lalu. Apa yang terjadi padanya? Setelah melihat reaksi semua orang, wajah cantik Liana berganti-ganti antara pucat putus asa dan kemerahan karena malu saat dia merasa sangat malu. Dia jelas tak menyangka Lintang menjadi begitu sombong juga. Dia sepertinya tak sadar diri sama sekali ketika dia membuat pernyataan itu. Cukup, tolong lain kali lebih serius. Lintang, aku ingatkan ya kalau Tamara dan Devano Lintang itu idolaku. Aku tak akan membiarkanmu mengolok-oloknya. Liana menatap Lintang dengan mantap saat dia berbicara dengan suara tegas. Setelah mendengar ini, Lintang tak bisa berkata-kata. Bedebah, tak ada yang percaya apapun yang aku katakan hari ini. Namun, itu tak mengganggu Lintang karena dia mengerti bahwa semakin dia menjelaskan, semakin orang-orang ini akan membencinya. Tak apa-apa, Liana. Ayo pergi. Aku sudah membuat reservasi di restoran. Andi menyampaikan undangannya kepada Liana dan yang lainnya. Liana dan keluarganya akhirnya mengikuti duo bersaudara itu keluar dari ruang tamu setelah mendengar ini. Kemudian, mereka langsung menuju restoran yang telah dipesan Andi dengan mobil mereka sendiri. Restoran Phil Weston merupakan restoran barat paling mewah di kota Jakarta. Yang terpenting, pemiliknya merupakan teman baik Andi. Tepat ketika Liana dan keluarganya keluar dari mobil mereka melihat dua kelompok pelayan berpakaian rapi berdiri di setiap sisi pintu masuk, menunggu mereka, dan dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda dan para pelayan membungkuk dengan sopan saat Liana dan yang lainnya masuk ke restoran. Selamat datang, Nona Liana dan keluarga, di restoran Phil Weston. Saya Aditya, pemilik restoran ini, dan juga teman baik Andi. Sambil tersenyum, pemuda terkemuka itu berbicara dengan hangat kepada Liana dan keluarganya. Liana dan keluarganya terkejut mendengar ini dan melihat kemegahan di depan mereka. Mereka tak menduga bahwa Andi merupakan orang yang sangat penting sehingga bahkan pemilik restoran barat paling mewah di kota Jakarta menyambutnya secara pribadi di pintu. Hahaha, Pak. Nyonya Abadi. Liana, tak perlu heran. Aditya ini temanku. Karena kalian semua ada di sini. Anggap seperti rumah sendiri. Andi berbicara dengan Liana dan keluarganya dengan bangga. Setelah mendengar ini, Aditya, pemilik restoran, buru-buru menimpali. Andi benar. Saya telah mendengar banyak tentang Anda, Pak dan Nyonya Abadi, dan juga Nona Liana darinya. Andi sangat sukses sekarang. Dia menghasilkan 20 miliar per tahun dengan menjadi presiden grup Maple Merah di kota Jakarta. Jadi, tak perlu berhemat dengannya. Dia orang yang sangat kaya. Apa? Dia sekarang presiden grup Maple Merah dengan gaji tahunan 20 miliar. Apa yang dikatakan Aditya mengejutkan Liana dan keluarganya. Meskipun mereka tahu bahwa Andi merupakan orang yang sukses, mereka tak pernah berpikir bahwa dia telah mencapai titik itu. Hati Andi sangat gembira saat dia merasakan Liana dan keluarganya menatapnya dengan heran. Ini adalah reaksi yang dia tunggu-tunggu. Kata-kata Aditya jelas mengungkapkan status superior dan pendapatannya yang tinggi. Memungkinkannya untuk memamerkan kemampuannya sendiri di depan semua orang.
Semua orang kemudian memasuki restoran di bawah sambutan hangat dari Aditya dan Andi. Akhirnya, mereka duduk di meja terbaik di restoran. Andi bermurah hati ketika dia memesan hampir setiap hidangan yang direkomendasikan restoran, termasuk foie gras standar 5A dari Prancis, hidangan laut kaviar, salmon asap. Sebuah pesta segera disajikan di meja mereka. Selain sebotol anggur merah yang diterbangkan dari kebun anggur Prancis, makan malamnya pun sangat mewah. Setelah semua hidangan disajikan, Rati berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Liana, sejujurnya, kau dan kakakku merupakan pasangan yang benar-benar sempurna. Kekayaan bersih kakakku lebih dari 200 miliar sekarang. Sementara itu, kau merupakan seorang pengusaha wanita yang berbudaya, berpendidikan dan sukses. Kalian berdua pasti jadi pasangan yang cocok jika kalian berdua bersama." "Apa?" Kata-kata Rati membuat ekspresi Liana dan keluarganya menjadi suram seketika. Mereka tak pernah menyangka bahwa Rati akan berkomentar seperti itu di hadapan Lintang, yang merupakan suami Liana. Namun, Rati berperilaku seperti Lintang tak terlihat dan melanjutkan dengan riang, "Liana, kakakku telah merayumu selama 3 tahun. Namun kau selalu menolaknya tanpa perasaan. Tetapi kau pasti tak tahu bahwa dia masih memikirkanmu setiap hari sampai sekarang. Tak hanya kamarnya yang penuh dengan foto-fotomu. Dia bahkan membawa fotomu di dompetnya setiap kali dia keluar. Dari yang aku lihat, Lintang sama sekali tak cocok untukmu. Bagaimana kalau kau menceraikannya dan menikahi kakakku saja?" Kata-kata Rati sangat keterlaluan, sehingga ekspresi di wajah Liana menjadi semakin kesal. Pada saat ini, Liana bisa merasakan kemarahan mendidih di dalam dirinya. Bagaimanapun, Lintang masih suaminya. Oleh karena itu, Rati juga mempermalukannya dengan mempermalukan Lintang. Saat Andi memperhatikan kecanggungan di wajah cantik Liana, dia buru-buru memarahi, "Rati, kau cuma bicara omong kosong. Lintang masih di sini. Tutup mulutmu." Memberi Lintang tatapan menghina, Rati tetap diam setelah mendengar teguran Andi. Dia memasang tampang seolah-olah dia teraniaya. Seolah-olah Lintang telah mencuri wanita kakaknya. Kemudian, Andi akhirnya melihat Liana dan berkata, "Liana, Rati sudah keterlaluan. Aku harap kau dan Lintang tak keberatan." Setelah ini, Andi menoleh ke arah Lintang dan menambahkan sambil tersenyum, "Lintang, aku ingin tahu apa kau pernah belajar bermain piano sebelumnya?" Semua orang dari keluarga Liana bingung karena mereka tak tahu mengapa Andi tiba-tiba berbicara tentang piano. Lintang juga terkejut pada awalnya. Tetapi bibirnya melengkung menjadi senyum tipis setelah melihat wajah Andi yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. "Aku tahu 1 atau 2 hal." "Apa?" Balasan Lintang tak hanya mengejutkan Andi, tetapi juga Liana dan yang lainnya. Dia tahu 1 atau 2 hal tentang piano. Sejak kapan Lintang, seorang suami rumahan, tahu cara bermain piano? Akan lebih meyakinkan jika dia menari tarian rakyat Amerika daripada bermain piano. Terlebih lagi, Liana dan anggota keluarga lainnya bahkan belum pernah mendengar Lintang menyenandungkan lagu selama 3 tahun terakhir. Jelas bahwa orang ini tak tahu apa-apa tentang musik. Bagus sekali. Kekejaman dan hujatan di mata Andi terlihat jelas sekarang. "Sungguh luar biasa kalau Lintang tahu tentang piano karena aku telah mengundang seorang pianis hari ini. Dia secara khusus berada di sini hari ini untuk memainkan lagu untuk Liana. Kau bisa menjadi komentator yang baik untuknya." Andi bertepuk tangan begitu dia selesai berbicara. Pada saat itu, Liana dan keluarganya melihat seorang wanita berpakaian glamor dalam gaun hitam berjalan ke arah mereka perlahan dari belakang restoran. Liana terkejut saat mengetahui siapa pianis itu. Menatap wanita itu dengan tak percaya. Dia menutup mulutnya dan berseru, Apa dia Yunita Monica? Dia cucu dari pianis terbaik Cina, Tetua Halim. Dia juga penggemar Devano Lintang. Aku tahu kalau dia yang terbaik dalam memainkan karya Devano Lintang." Begitu dia memikirkan hal ini, Liana tersipu dan berkata dengan penuh semangat, "Mungkinkah dia memainkan karya Devano Lintang?" Seiring dengan masuknya Jerami dalam keputusasaan, karya Tamara, Bepergian Solo, dan Cinta untuk Lintang, dalam skor musik piano top dunia. Komposer dari karya-karya ini,
Devano Lintang, dengan cepat mendapatkan ketenarannya di komunitas musik piano internasional. Hampir setiap pianis menganggap Devano Lintang sebagai idola mereka sekarang. Liana bahkan lebih menyukai karya piano Devano Lintang. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tak bersemangat saat bertemu dengan Yunita Monika, pianis yang memainkan karya terbaik Devano Lintang.